Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lulus S2 Ningrum dari kelas 3 BPAI akan menjelaskan tentang materi prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Di sini saya membaginya dengan 4 rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu pengertian muamalah, rumusan yang kedua yaitu macam-macam muamalah, yang ketiga yaitu prinsip-prinsip muamalah, dan yang keempat yaitu tentang keistimewaan muamalah. Kata muamalat yang kata tunggalnya muamalah yang berakar pada kata amalah yang berarti saling berbuat atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhana lagi, berarti hubungan antara orang dengan orang. Secara etimologi, semakna dengan kata al-mufa'alah yang berarti saling berbuat. Secara terminologi fikih, muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal-hal yang berkaitan dengan hartanya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan lain-lain. Untuk rumusan masalah yang kedua, yaitu ada macam-macam muamalah. Macam-macam muamalah yang pertama ada jual beli. Pengertian jual beli. Secara bahasa, jual beli terdiri atas dua kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu al-bai yang artinya beli dan asy-syira'a yang artinya beli. Adapun pengertian jual beli menurut hukum syarak atau hukum Islam adalah tukar menukar suatu barang atau uang dengan barang yang lain untuk memiliki barang tersebut dengan cara akad, yaitu ijab qabul. Yang selanjutnya ada rukun dan syarat jual beli. Yang pertama yaitu ada penjual, ada pembeli. Penjual dan pembeli harus memiliki syarat, yakni sudah balik, berakal sehat, mampu membedakan atau memilih, dan dengan kehendak sendiri, berarti bukan dengan paksaan. Yang kedua, ada uang dan ada barang yang diperjualbelikan. Barang yang dijual atau dibeli harus memiliki syarat, yakni yang pertama, barangnya suci. Barang najis tidak sah diperjualbelikan. Yang kedua, barang tersebut memiliki manfaat. Yang ketiga, barang dapat diserah terimakan keadaannya. Yang keempat, barang milik si penjual atau orang yang diwakili atau menguasakan kepada si penjual. Yang kelima, kondisi barang diketahui oleh penjual dan pembeli, baik kadar, bentuk, dan sifat-sifatnya. Yang ketiga ada ijab dan qabul. Ijab adalah perkataan si penjual untuk menjual atau menyerahkan barangnya. Adapun kabul adalah ucapan si pembeli sebagai jawaban dari perkataan penyerahan si penjual. Macam-macam muamalah yang kedua yaitu ada khiyar. Pengertian khiyar. Dari segi bahasa, al-khiyar berarti pilihan. Khiyar secara terminologis adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak atau karena faktor-faktor atau sebab tertentu. Selanjutnya ada macam-macam khiyar. Macam-macam khiyar yang pertama ada khiyar majelis, yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad selama keduanya masih berada dalam majelis akad atau di ruangan toko dan belum berpisah badan. Nah, contohnya misalnya kalian membeli sesuatu di dalam toko tersebut, kalian sudah berakad. Nah, kalian sudah berakad untuk membeli barang tersebut, tetapi kalian lihat-lihat kok kalian sepertinya tidak cocok. Nah, kalian berakad untuk membatalkan pesanan tersebut selama kalian berada di dalam toko atau belum berpisah badan. Nah, itu dinamakan khiyar majelis. Untuk yang kedua ada khiyar aib, yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan dan cacat itu tidak diketahui oleh pemiliknya ketika akad berlangsung. Nah, contohnya kalian membeli telur. Nah, kalian sebagai pembeli kalian tidak mengetahui kalau telur itu di dalamnya busuk. Nah, si penjual juga tidak mengetahui bahwa dalam suatu telur tersebut ada yang busuk di dalamnya. Nah, jadi penjual dan pembeli tidak mengetahui bahwa suatu telur yang tadi itu ada yang busuk. Nah itu boleh kalian memilih, kalian batalkan atau dilangsungkan jual belinya gitu. Kalau kalian membatalkan berarti kalian ya contohnya misalnya ditukar dengan uang. Terus kalau melangsungkan jual beli misalnya ya kalian minta ganti telur yang baru gitu. Nah, untuk khiyar yang ketiga
yaitu ada khiyar ru'yah, yaitu khiyar atau hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Nah, contohnya kalian membeli suatu barang. Kalian sudah berakad dengan si penjual. Kalian sudah sepakat, iya aku membeli barang tersebut. Tetapi kalian belum melihat barangnya. Kalian tidak tahu barangnya. Nah, itu kalian boleh memilih untuk lanjut beli ataupun batal beli karena kalian tidak melihat barangnya. Itu dinamakan khiyar ru'yah. Nah, selanjutnya ada khiyar syarat, yaitu khiyar atau hak pilih yang dijadikan syarat oleh keduanya, pembeli dan penjual, atau salah seorang dari keduanya sewaktu terjadi akad untuk meneruskan atau membatalkan akadnya itu, agar dipertimbangkan setelah sekian hari. Lama syarat yang diminta paling lama 3 hari. Nah, contohnya seperti kalian membeli barang di online. Sekarang kan lagi musim online. Nah, kalian membeli barang di online. Nah, kalian misalnya sekarang Mbak COD. Nah, tetapi ada suatu kendala, misalnya pembeli ataupun penjualnya tidak bisa gitu. Jadi ada syarat, yaitu 3 hari, selama 3 hari. Kok barangnya tidak diambil? Nah, itu dikasih waktu 3 hari. Nah, kalau melebihi 3 hari, itu berarti kalian boleh membatalkan jual beli tersebut, begitu. Nah, untuk yang kelima ada khiyar ta'yin, yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Nah, misalnya membeli keramik. Nah, si penjual menjelaskan bahwa keramik ini misalnya tekstur kualitasnya A, terus yang ini B, tetapi kalian tidak tahu kualitas keramik tersebut kayak gimana. Nah, kalian boleh mendatangkan kayak seperti ahli keramik gitu untuk kalian supaya kalian tidak tertipu gitu. Untuk macam-macam muamalah yang ketiga ada riba. Pengertian riba dalam syariat Islam, riba diartikan dengan bertambahnya harta pokok tanpa adanya transaksi jual beli, sehingga menjadikan harta itu bertambah dan berkembang dengan sistem riba. Riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Jenis-jenis riba. Yang pertama ada riba utang piutang. Yang pertama ada riba akord, yaitu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang beruntung. Yang kedua riba jahiliyah, atau utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Yang kedua ada riba jual beli. Yang pertama ada riba fadl, yaitu pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Yang kedua ada riba nasiah, yaitu penangguhan, penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Rumusan masalah yang ketiga yaitu prinsip-prinsip muamalah. Prinsip-prinsip muamalah yang pertama yaitu harta adalah milik Allah, salah satu di antara sekian banyak anugerahnya yang diberikan kepada manusia untuk kemanfaatan dan kemaslahatan manusia. Yang kedua, Allah memberi kewenangan kepada manusia untuk mengelola harta, sehingga ia akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oleh karena itu, di dalam penggunaan harta dan cara mendapatkannya harus tunduk kepada ketentuannya. Yang ketiga, kepemilikan harta bukan tujuan, namun ia sarana untuk menikmati perhiasan dunia yang Allah berikan kepada hambanya melalui rizki yang baik, serta sarana untuk mewujudkan maslahah umum. Yang keempat, kebolehan mengembangkan harta dan larangan memonopoli dan menimbunnya. Yang kelima, pencatatan proses transaksi. Yang kelima, mencari harta dan mendistribusikannya dengan cara yang halal. Yang ketujuh, haramnya riba dan mendapatkan harta dengan cara yang batil. Yang kedelapan, proporsional dan adil dalam pendistribusian. Yang kesembilan, jujur dan amanah dalam transaksi muamalah. Yang kesepuluh, investasi negara dalam menciptakan keseimbangan distribusi sumber daya. Yang kesebelas, bertawun dengan sesama dan dalam muamalah, sehingga harta-harta menjadi unsur kebaikan yang dirasakan
maslahatnya untuk semua. Untuk rumusan masalah yang terakhir, yaitu rumusan masalah yang keempat, yaitu tentang keistimewaan muamalah. Hulwati menambahkan bahwa muamalah memiliki keistimewaan, di antaranya yang pertama, berdasarkan gambaran tasawur kehidupan yang jelas. Yang kedua, memberi kesejahteraan dan keadilan kepada semua pihak yang terlibat dalam perdagangan. Yang ketiga, menegaskan konsep perkongsian untung dan rugi dan juga penagihan pendapatan dan kekayaan kepada semua lapisan masyarakat. Yang keempat, keimanan tasawur yang jelas dapat mengawal bentuk aktivis yang selaras dengan kelangsungan hidup manusia yang berakhlak dan bermartabat. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.